Indah goresan sabdamu dalam kitabku, cinta yang bertasbih mengutus hatimu. Ku sandarkan hidup dan matiku padamu. Bisikan doaku dalam butiran tasbih, ku panjatkan pintaku padamu Maha Cinta. Sudah diubun-ubun, cinta mengusik rasa, tak bisa ku paksa walau hatiku menjerit. Ketika cinta bertasbih, nadiku berdenyut merdu, kembang kempis dadaku merangkai butir cinta. Garis tangan tergambar, tak bisa aku menentang. Sujud syukur padamu atas segala cinta. Ketika cinta bertasbih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa ya? Hafiz, Bang. Hafiz, panjang umur. Siapa yang tadi jadi imam, Fes? Tenang Bang, sebentar lagi dia akan datang ke sini. Abang pasti tahu siapa dia. Siapa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Ilyas. Ilyas, Masya Allah. Apa kabar? Alhamdulillah, baik Ustaz, Bang. Saya pamit dulu, ada janji dengan santri kelas 2 Alia. Ya. Ustaz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya tidak mengganggu. Sama sekali tidak, Ustaz. Justru kedatangan Ustaz Ilyas membawa berkah bagi kami. Mari, silakan duduk. Angin apa yang membuat Ustaz Ilyas tiba-tiba datang kemari? Angin cinta dan rindu. Ustaz Ilyas ini ternyata puitis juga. Makan malamnya sudah siap. Bincang-bincangnya sambil makan malam saja ya, mumpung masih hangat. Ayo Ustaz, mari silakan. Alhamdulillah. Sesungguhnya itulah yang terjadi. Bukan seperti yang diberitakan oleh koran yang tidak bertanggung jawab. Saya tidak ada hubungan apa-apa dengan Eliana. Alhamdulillah, Ustadz Ilyas Tabayun langsung klarifikasi kepada kami. Ya, alhamdulillah kalau memang tidak ada apa-apa. Saya akan berusaha untuk bisa mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada pesantren ini. Ya. Terima kasih, Ustadz. Mari kita pindah ke sana. Oh ya, Silakan, Ustadz. Silakan, Ustaz. ya, jazakallah. Oh ya, tujuan kedua saya datang kemari. Ini kalau Ustadz mengizinkan ya. Saya ingin bisa ikut membantu mengajar di pesantren ini, Ustadz. Subhanallah. Ini sebuah penghormatan bagi kami. Ilmu Ustadz Ilyas sangat dibutuhkan oleh santri-santri kami. Selain itu, saat ini memang pesantren kami sedang membutuhkan tenaga pengajar. Ya, insya Allah. Oh ya, kalau boleh tahu, apa kesibukan Ustadz sekarang? S2-nya sudah selesai. Jadi 3 hari yang lalu saya baru pulang dari India. Kemudian saya sekarang sedang melakukan penelitian untuk tesis S2 saya. Oh ya? Apa judul tesisnya? Judulnya Peranan BMT Syariah dalam peningkatan perekonomian masyarakat. Saya meneliti di daerah Klaten, jadi penelitian saya ada di sini. Sembari insya Allah saya bisa mengajar di pesantren ini. Silakan gimana? Ya, terima kasih Ana. Alhamdulillah. Oh ya, Ustadz. Satu lagi, sebelum saya lupa. Tapi mohon maaf, nampaknya ini sangat pribadi. Bagaimana dengan dulu niat Ustadz ingin menikahi Husna? Bagaimana kelanjutannya? Ya, sebetulnya maksud kedatangan saya kemari, saya ingin membicarakan soal itu.
Tapi saya rasa lebih baik kalau saya bicara dulu kepada Ustadz sebagai walinya Husna sebelum saya bertemu dengan Husna langsung. Atau mungkin lebih baik menurut Ustadz saya bicara saat ini di sini. Kalau menurut saya, sebaiknya Ustadz Ilyas kalian saja bertemu dengan Husna. Agar semuanya terang dan jelas. Husna perlu tahu hal-hal yang berkaitan dengan masa depannya. Benar kata istri saya, Ustadz. Lebih baik kita berdua bertemu dulu dengan Husna. Bagaimana kalau besok kita ke rumah orang tua saya pada zuhur? Apa Ustadz Ilyas ada waktu? Iya, ya. Insya Allah ya. Beres, Mas. Insya Allah besok Husna ada di rumah kok. Waalaikumsalam. Mas Azam besok kesini ada apa ya, Mbak? Nggak tahu. Mas Azam nggak ngomong apa-apa. Besok Mbak cuma disuruhnya ada di rumah. Jangan-jangan mau dijodohkan sama Mas Furkon. Aku simpati pada Ustadz Ilyas. Akhlaknya baik, berpendidikan tinggi, lumayan ganteng. Iya ya, Mas. Padahal kemarin kita baru saja mendiskusikan soal Ustadz Ilyas. Kok lama nggak ada kabarnya? Tiba-tiba Ustadz Ilyasnya datang. Mudah-mudahan Ustadz Ilyas itu berjodoh dengan Husna ya, Mas. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, apa yang Ibu bisa ceritakan mengenai acara-acara favorit di Radio JPMI? Seperti yang Bapak bisa lihat di laporan itu, stasiun radio kita bisa dikatakan sebagai stasiun radio yang cukup banyak didengar di kalangan remaja. Memang ada 2 stasiun favorit lainnya, tapi karena kita punya acara yang cukup populer di kalangan remaja, stasiun kita mendapatkan nomor urut nomor 1 sebagai stasiun radio paling populer di kalangan remaja, Pak. Ini merupakan data belanja iklan. Ini acara yang tadi saya ceritakan cukup banyak menyedot pemasang iklan. Ini rinciannya, Bapak bisa lihat sendiri. Subhanallah. Mesin uang kita ada di acara ini, Bu. Itu acaranya Husna. Sejak awal setahun lalu acara itu dimulai, kita sudah menambah jam siar dan juga sesi interaktif dengan pendengar. Wah, sebentar lagi Husna akan menjadi seorang penyiar yang terkenal nih. Menurut saya, sekarang ini Husna sudah menjadi penyiar terkenal, Pak. Tapi dia itu memang orangnya rendah hati dan sangat menyenangkan. Dia senang sekali mendengar keluh kesah dari pendengarnya. Sehingga tidak heran kalau para remaja itu senang sekali curhat sama dia. Saya bahkan sering menerima email, Pak. Mereka itu rata-rata bilang kalau ngobrol dengan Husna itu sangat menyenangkan dan membuat mereka itu bersemangat. Mungkin karena Husna lulusan psikologi. Jadi dia paham betul bagaimana cara menghadapi orang-orang yang bermasalah. Iya, saya kira begitu, Pak. Husna itu orangnya memang tidak pernah meremehkan orang lain. Biarpun orang itu aneh atau menyebalkan. Kebetulan anak saya termasuk salah satu penggemarnya, Pak. Dia bilang kalau ngobrol dengan Husna itu sangat menyenangkan karena dia merasa sangat dihargai dan dipercaya. Sejak kenal dengan Husna, anak saya banyak sekali perubahannya. Sekarang dia lebih percaya diri dan mandiri. Begini, Bu. Bagaimana kalau kita membuat acara khusus buat Husna? Ya, off-air aja. Saya yakin, pasti banyak remaja yang akan datang. Boleh, Pak. Oh ya, Husna sudah datang? Kebetulan tadi itu saya baru terima SMS dari dia. Kalau siang ini dia tidak bisa hadir, Pak, karena ada acara keluarga yang sangat penting. Hari ini berarti Husna tidak datang ya? Iya, kemungkinan begitu. Kenapa? Bapak ada perlu mau ketemu dengan Husna? Tidak, tidak apa-apa. Mbak, kenapa sih kita mesti bebenah gini? Kayak mau nyambut
tamu besar saja. Uang yang datang Mas Azam kita sendiri kok. Iya, yang datang memang kakak kita sendiri. Tapi Mas Azam itu kan wali kita, sama saja dengan orang tua kita. Jadi kalau sekali-sekali kita sambut agak istimewa, enggak apa-apa kan? Oh. Ya Allah, Mbak. Pantesan tadi Mbak Husna pakai bilang Mas Azam itu wali kita. Ternyata ini toh sebabnya. Sebabnya? Sebabnya apa toh, Dek? Memang ada siapa sih? Wah, siapa lagi, Mbak, kalau bukan... Ya, silakan Ustadz, silakan. Ya, terima kasih. Husna, duduklah dulu. Silakan Ustadz. Apa yang ingin Anda sampaikan kepada Husna? Iya, langsung saja Ustadz ya. Jadi meneruskan pembicaraan kita yang dulu tentang hubungan saya dengan Husna. Bagaimana jadinya? Apa ingin segera dilanjutkan ke jenjang pernikahan? Insya Allah, kondisi keluarga kami saat ini sudah siap mengadakan acara pernikahan. Iya. Justru sekarang kondisi saya yang tidak memungkinkan untuk melanjutkan niat baik ini, Ustadz. Maksud Ustadz apa? Kenapa tidak memungkinkan? Saya minta maaf, Ustadz. Husna. Saya harus jujur sekarang. Jadi, sebelum saya melamar Husna, orang tua saya sudah terlebih dahulu melamarkan seseorang untuk saya. Tetapi saya belum mengiyakan. Dan begitu saya bertemu dengan Husna, saya merasa sangat cocok sekali. Dan saya langsung melamar Husna tanpa sepengetahuan orang tua saya. Tetapi saya bisa memberikan pengertian kepada orang tua saya, Ustaz. Orang tua saya bisa memahami itu. Tetapi ketika Husna memberikan penundaan, diam-diam orang tua saya melamarkan seseorang untuk saya. Saya tidak bisa menolak. Orang tua saya bilang, saat ini giliran saya yang harus mengikuti mereka. Saya minta maaf, Ustadz Husna. Ini salah saya. Seharusnya dulu saya menyertakan orang tua saya ketika saya melamar Husna. Walaupun syariat memang mengizinkan, tetapi sebaiknya saya membawa orang tua saya. Dan saat ini saya tidak bisa berbuat apa-apa, Ustaz. Saya ingin sekali untuk bisa setia, tapi saya tidak mampu. Jadi, Ustadz Ilyas sudah resmi tunangan dengan calon yang dipilihkan orang tua. Sudah. Sekarang dia kuliah di Jepang.
2 bulan lagi dia selesai S2. Setelah itu kami akan menikah. Saya minta maaf deh, Husna. Saya minta maaf. Karena keterus terangan saya menyakiti hatimu. Mbak Husna, sudahlah Mbak. Nggak apa-apa. Biasanya Mbak sangat tabah. Memang belum jodoh. Tapi kenapa baru sekarang dia bilang? Mbak Husna sudah lama menunggu dia. Mbak Husna sudah lama mengharapkan dia, Lia. Mungkin memang kesempatan dia untuk bilang baru sekarang, Mbak. Kan Mbak Husna sendiri yang bilang kalau dia tinggal di India selama ini. Tapi kan dia bisa kirim surat, email, atau telepon Mbak langsung kan? Tapi bukannya waktu itu Mbak Husna sendiri yang bilang Mbak Husna tidak mengikat dia. Bahkan Mbak Husna membolehkan dia mencari calon istri yang lain. Ya Allah, kenapa dulu aku bilang begitu kepada dia? Nak, maafkan Mas. Mestinya Mas membalas kebaikanmu waktu merawat Mas dengan mengejar Ustadz Ilyas setelah Mas sembuh, supaya semuanya lebih cepat jelas buatmu. Mas Azam tidak salah. Mas Azam tidak salah. Husna yang bodoh. Kenapa mengharapkan seseorang begitu lama? Padahal Husna telah membebaskan dia untuk tidak terikat pada Husna. Husna yang bodoh, Mas. Mbak, jangan membodoh-bodohkan diri. Tidak baik, Mbak. Berdoalah, Nak. Semoga Allah memberikan jodoh yang lebih baik. Insya Allah dia ada. Allah telah menyediakan jodoh buatmu. Hanya saja kalian belum dipertemukan. Kenapa aku terlalu dibawa perasaan ya? Toh dulu aku sama sekali nggak kenal dia. Aku memang bodoh. Dan semestinya aku bersikap bodoh dengan bersedih-sedih saat dia melamar gadis lain. Benar, Mbak. Masih banyak yang lebih baik daripada Ustadz Ilyas. Allah akan memberi ganti yang lebih baik. Oh ya, bagaimana konferensi pers ya? Sudah sejauh apa persiapannya? Insya Allah sudah beres. Acaranya nanti sore di auditorium pesantren. Alhamdulillah. Baguslah kalau begitu. Mudah-mudahan konferensi pers kita kali ini bisa menjelaskan kejadian yang sesungguhnya terjadi. Agar tidak ada lagi fitnah yang macam-macam. Insya Allah. Ya memang begitulah kalau belum jodoh, Mas. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, kita juga tidak bisa memaksa, Mas. Perkara jodoh itu rahasianya Allah. Mudah-mudahan Husna segera menemukan jodohnya ya, Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa, Bang? Abang panggil saya. Iya, Ves. Bagaimana dengan persiapan konferensi pers nanti sore? Semua undangan sudah disebar. Oh, sudah, Bang. Insya Allah beres. Wartawan, orang tua santri, semuanya sudah beres, Bang. Alhamdulillah. Terima kasih ya, Ves. Baik, Bang. Oh iya, ada satu orang penting lagi yang harus aku ingatkan untuk hadir nanti sore. Siapa, Mas? Waalaikumsalam warahmatullahi. Bisa bicara dengan Kiai Syihab?
Apa aku sudah menyakiti hati Husna? Ya Allah, tolong berikan aku jalan keluar, ya Allah. Dari mana saja toh kamu, Yas? Aku dari rumah Husna, Bu. Husna? Kenapa kamu ke rumah Husna? Aku cuma mau menjelaskan status hubungan aku sama Husna, Bu. Alhamdulillah. Ibu kira kamu mau melanjutkan hubungan kamu sama Husna. Enggak tak? Bu. Kok kamu kelihatannya gugup? Ada apa toh? Bu, sebenarnya aku masih apa? Aku masih ingin menikah dengan Husna, Bu. Apa ibu enggak salah dengar ya? Enggak, Bu. Yes. Kali ini ibu enggak bisa meluluskan permintaan. Kamu kan sudah tunangan resmi dengan Vina. Iya toh? Bu, tapi tolonglah aku, Bu. Tolong aku, Bu. Yes. Kamu ini ingin mempermalukan ibu bapakmu. Ya, silakan jika ada pertanyaan lagi. Silakan, Mbak. Ustadz Azam, sebenarnya hubungan antara Ustadz Azam, Mbak Ana, dan Mbak El itu bagaimana sih? Apa benar sudah ada cinta segitiga sejak di Kairo? Pertanyaan bisa langsung dijawab oleh Ustadz Azam. Silakan, Ustadz. Terima kasih, Mbak, atas pertanyaannya. Sejak di Kairo atau Mesir, saya memang mengenal Eliana sebagai anak duta besar dan tidak ada hubungan asmara dengannya. Adapun mengenai istri saya baru mengenal siapa dia ya ketika pulang ke Indonesia. Jadi, istilah cinta segitiga sama sekali tidak ada faktanya. Kalau mengenai perjalanan saya kemarin yang mengakibatkan kecelakaan, Kiai Syihab yang akan menjelaskannya. Monggo, Pak Kiai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak-mbak dan mas-mas yang saya hormati, langsung saja, masalah perjalanan Ustadz Azam yang berakhir dengan kecelakaan, sesungguhnya mereka benar-benar sedang dalam perjalanan untuk bersilaturahim ke pesantren Al-Karimah, tempat saya. Jadi bukan sedang mencari tempat untuk berbulan madu bersama Mbak Eliana seperti yang diberitakan koran-koran.
Untuk itu, saya minta saat ini kepada Mbak-mbak dan kepada Mas-mas supaya memuat berita yang benar-benar saja demi membangun peradaban bangsa kita yang beradab dan berbudi luhur. Ya, jadi semuanya sudah clear dan jelas kan? Satu lagi pertanyaan penutup, saya persilahkan. Silakan, Mas. Saya percaya pada pernyataan Ustadz Azam. Buat Mbak Eliana, jangan-jangan memang ada rasa nih dengan Ustadz Azam. Silakan Mbak Eliana dijawab dengan jujur. Ya, jujur saja ada. Yaitu rasa kagum dan hormat kepadanya. Beliau sangat menjaga diri dan pergaulannya luas. Bisnisnya pun sampai Australia. Dan ilmu agamanya juga sangat matang. Jadi saya rasa beliau memang layak menjadi pemimpin pesantren ini. Siapa dia, Husna? Dia siapa? Itu loh tadi pria yang membuat wajah Husna memerah saat memandangnya tadi. Ah, Mbak El ini mengada-ngada saja. Ayolah, kita kan sama-sama wanita dewasa. Dia itu adalah pria yang pernah melamar saya, Mbak. Oh ya, siapa namanya? Sudahlah, Mbak. Husna nggak mau mengingatnya lagi. Jom, aku mau buka pengajian baru, Jom. Sudah, Pak. Kok itu lagi? Aku dengar si Paimin, murid kesayanganku, akan pulang dari Jakarta. Memangnya kalau dia pulang kenapa? Loh, karena dialah satu-satunya muridku yang sangat mengerti apa sesungguhnya yang diinginkan oleh Kiai Haji Samingan. Tuh, itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu kan? Betul kan? Paimin pulang. Min. Apa itu, Min? Ini oleh-oleh Pak Kiai dari Jakarta. Nah, ini sorban buat Pak Kiai. Nah, sama ini, nah buat Ibu. Min. Terima kasih ya, Min. Alhamdulillah. Min, monggo. Jom, Paimin pulang. Makasih ya, Min. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih, Nat. Insya Allah, konferensi persnya berhasil. Kamu juga nampak kayak sangat berbakat jadi wartawan. Sepertinya Husna sedang tidak memikirkan konferensi pers barusan, Mas. Pikirannya sedang tidak ada di sini. Iya kan, Nat? Masih mikirin Ustadz Ilyas. Istighfar, Nak. Kamu harus menerima kenyataan. Dia bukan jodohmu. Tidak halal kamu sengaja melamunkan dia terus-menerus. Bukan disengaja, Mas. Pikiran itu datang begitu saja. Husna sudah berusaha melupakannya, tapi... Banyak-banyak sholat, puasa, tilawah. Apa saja yang bisa membuatmu lebih dekat dengan Allah. Oh iya, daripada kamu berpikir yang tidak-tidak, lebih baik kamu berkumpul dengan teman-teman kamu di radio. Mereka kan teman-teman yang baik-baik. Jadi kamu bisa berdiskusi hal-hal yang bermanfaat dan melupakan Ustadz Ilyas. Iya, Mas. Astagfirullah. Kalau begitu, Husna berangkat siaran dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada pekerjaan yang mendesak tidak siang ini? Kalau yang mendesak nggak ada, Mas. Kenapa? Kalau begitu, kita jenguk Aprilia yuk. Boleh.
Ya sayang. Kalau Aprilia sehat lagi, Aprilia ingin sekali belajar sholat. Waktu di pesantren kemarin, Aprilia cuma ikut asal-asalan aja, Mi. Dan Aprilia juga tidak ingat sama bacaannya. Mami mau tidak mengajarkan Aprilia? Alhamdulillah. Mami senang mendengarnya. Kamu harus banyak bersyukur, Nak. Allah masih memberi kamu umur. Seandainya tidak ada orang yang mendonorkan darah buat kamu, Mami nggak tahu bagaimana nasib kamu. Siapa orangnya, Mi? Orangnya sangat baik. Sangat baik. Mami sangat menyesal telah bersikap kasar terhadapnya. Ayo Min, cepat Min, nanti keburu gelap. Kalau gelap, tidak ada yang bisa membaca tulisan ini. Iya Pak Haji. Loh kok Pak Haji? Pak Kiai Haji. Iya, maaf Pak Kiai Haji. Ayo cepat. Iya Pak. Bentar Pak Kiai Haji, kertas saya berhamburan ya. Aku bilang cepat kok kamu malah duduk. Kita harus pasang lagi di sana, dan di mana-mana. Ayo. Iya Pak Haji. Loh, kok Pak Haji? Pak Kiai Haji, kamu tuh murid saya, Men. Iya, maaf Pak Kiai Haji. Nah begitu, ayo. Kita harus cari lagi tempat yang lebih strategis, Min. Nah, di sini, Min. Kamu tempel di sini, Min. Di sini juga, Min. Pak Haji, jangan sembarangan kamu nempel-nempel tembok orang. Tak lempar kamu ya. Ya sudah, pasang, Min. Waduh, warung itu ramai sekali, Min. Nah, kalau kita ingin dakwah kita didengar oleh orang banyak, kita harus ada di tempat seperti itu. Ayo Min, tempel di situ, Min. Tapi apa? Nggak mesti minta izin dulu, Pak Kiai Haji. Nanti saya dimarahin lagi. Itu biarkan aku yang tanggung jawab. Lagi pula kan memang kamu harus masuk ke situ, ya kan? Iya. Ya sudah, ayo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau degan lagi, Pak Haji. Tapi jangan ngutang lagi ya. Walah, kok bicara soal utang ya itu nanti. Tapi begini, bapak-bapak dan ibu-ibu, saya berniat datang ke sini untuk mengundang bapak-bapak dan ibu-ibu untuk hadir di pengajian yang akan saya adakan di rumah saya. Nah, sedangkan acaranya adalah tentang kitab Sahih Bukhari. Tentang kitab Sahih Bukhari ini sendiri akan dijelaskan nanti oleh murid saya, Pak Imin. Silakan, Min. Sudah, kamu bicara ya. Diam di situ. Kitab Sahih Bukhari itu adalah kitab hadis yang disusun oleh Kiai Bukhari. Kok Kiai? Imam Bukhari? Imam Bukhari. Nah, kitab hadis ini terdiri dari ribuan hadis. Jumlahnya itu ada berapa, Pak Haji? Waduh, kok kamu tanya saya? Aduh. Jadi, ada berapa banyak hadisnya, Pak Haji? Oh, ada berapa banyak hadisnya? Nah, mari kita saksikan di rumah saya nanti. Saya akan jelaskan, ya. Jangan lupa datang, ya. Datang, Pak, ya. Karena Kiai Haji Samingan ini itu adalah Kiai Haji yang sudah nyantri di mana-mana. Semua pesantren di Jawa sudah disambanginya. Mulai dari Demak, Kudus, Lasem, Cirebon, semuanya sudah ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Haji Samingan. Loh, ada Pak Imin juga toh? Ya sudah. Bagikan saja. Jangan lupa datang ya. Ini ya. Hadirilah ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Loh, lihat saya kok malah kabur. Ono apa tuh? Hadirilah pengajian Kitab Sahih Bukhari.
tempat rumah Haji Samingan. Loh. Oh, jadi Haji Samingan bagi-bagikan ini loh. Bener apa enggak ini? Mengajar kitab saya Bukhari enggak boleh main-main loh. Apa betul Pak Paimo? Kalau Haji Samingan itu sudah belajar di seluruh pesantren Tanah Jawa? Embuh, aku orang ngerti. Bu, kopi setunggal, Bu. Aprilia, kamu mau jus alpukat? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Ustaz, Ustazah. Ya Allah, terima kasih. Repot-repot, dimampir lagi. Ya ampun, Ustazah, makasih ya. Ustazah baik sekali. Biasa saja, Aprilia. Ini sudah menjadi kewajiban bagi kami yang sehat untuk menjenguk yang sakit seperti kamu. Ustazah, Ustadz, Aprilia mau minta maaf ya. Selama ini Aprilia sudah terlalu sering membuat Ustadz dan Ustazah menjadi susah. Sudahlah, Aprilia. Semuanya kan sudah berlalu. Toh kita sudah bermaaf-maafan kan? Yang penting, bagaimana cara kita supaya bisa memperbaiki diri. Agar kesalahan-kesalahan yang lalu tidak terulang lagi. Aprilia, kamu harus tahu, nak. Orang yang telah mendonorkan darahnya untuk kamu adalah Ustadz Azam ini. Kamu harus berterima kasih kepadanya karena dia telah menyelamatkan nyawamu. Di dalam dirimu ada darahnya. Jadi Ustadz yang... Saya mendonorkan darah saya untuk kamu, Aprilia. Tetapi bukan saya yang memanjangkan umurmu. Allah lah yang masih memberimu umur. Bersyukurlah pada Allah, Aprilia. Ustadz, terima kasih Ustadz. Terima kasih banyak. Terima kasih. Padahal saya telah jahat. Jahat sekali. Tapi Ustadz dan Ustazah tidak balas dendam. Ustadz rela membantu saya. Padahal Ustadz bisa kalau ingin membiarkan saya mati. Saya dan Ustazah Ana tidak ingin balas dendam kepada Aprilia. Kami tidak ingin membuatmu susah. Kami ingin kamu sehat kembali. Bisa sekolah seperti anak yang lain. Yang berprestasi dan selalu juara. Kami ingin kamu kuat, tegar, dan tidak lemah karena obat-obatan. Tidak terlibat lagi dalam pergaulan bebas. Dan kami ingin Aprilia menjadi wanita yang soleha. Menjadi kebanggaan orang tua. Dan kebanggaan orang-orang yang Aprilia kenal. Ya, kaulah muda dan kaulah remaja yang senantiasa dicintai oleh Allah dimanapun kalian berada. Masih bersama dalam acara Sentuhan Cinta bersama saya Ayatul Husna. Ya, kalau ada pertanyaan lagi silakan. Ya, dengan siapa dari mana? Mbak Husna, ini dengan Ani dari Colomadu, Mbak. Saya mau curhat, boleh? Silakan, Mbak Ani. Mbak, aku sedang sedih. Aku kecewa. Kenapa sedih? Kenapa kecewa, Mbak? Aku mendambakan seseorang. Aku sangat mencintainya. Dia sudah 1-2 kali datang menemui orang tuaku, Mbak. Aku sangat yakin dia akan melamar dan menikahi aku. Tetapi tiba-tiba... Tiba-tiba kenapa? Dia datang menemui aku dan orang tuaku. Aku kira
dia mau melamarku. Ternyata dia mengatakan tidak bisa melamarku karena dia telah dijodohkan oleh orang tuanya. Aku sedih, Mbak. Aku kecewa padanya. Apa yang harus aku lakukan, Mbak? Mbak, kenapa diam, Mbak Husna? Apa yang harus aku lakukan untuk menyembuhkan rasa sakit dan kecewa yang mengiris ini? Pasti Mbak merasakan hati Mbak seperti disayat-sayat sembilu, kan? Iya, Mbak, benar. Mbak bisa merasakan apa yang aku rasakan. Jika terlalu besar kita berharap, lalu tidak mendapatkannya, kesedihan lalu hinggap dan kekecewaan terus menyergap. Itulah yang sedang kau alami, Mbak. Benar sekali, Mbak. Kita memang tidak boleh berharap lebih kepada makhluk Allah. Kita semestinya berharap hanya kepada Allah. Tidak baik menyimpan masalah seorang diri, Nak. Kata siapa saya lagi punya masalah, Bu? Yang namanya Ayatul Husna itu seorang pria yang tidak pernah murung seperti ini dan senang menggembirakan orang lain. Kalau kamu jadi pendiam seperti ini, nggak perlulah tanya psikolog. Semua orang juga akan menyangka kalau kamu sedang lagi ada masalah. Selama ini saya terbiasa menampung kesedihan dan masalah orang lain, Bu. Tapi saya juga manusia biasa. Psikolog boleh sedih juga kan, Bu? Tentu saja, Nak. Ternyata benar, jika kita mengharapkan sesuatu, lalu kita tidak mendapatkan itu, maka kesedihan akan hinggap. Itulah yang sedang saya alami sekarang, Bu. Kamu seperti orang yang sedang patah hati, ya, Nak? Saya tidak tahu apakah saya seperti itu. Dulu, waktu saya merawat Mas Azam setelah kecelakaan, saya memutuskan untuk menunda pernikahan saya. Saya bilang kepada calon saya bahwa saya membebaskan dia untuk menikah dengan orang lain jika dia tidak sabar menunggu saya. Tapi ternyata kemarin saat saya mendengar dia akan menikah dengan orang lain, ternyata saya tidak rela, Bu. Saya baru sadar, ternyata sampai saat ini saya masih sangat mengharapkan dia. Apa yang kamu alami ini mirip dengan penelpon yang barusan curhat, ya, Nak? Iya, menasihati orang lain itu mudah. Tetapi saat saya merasakannya sendiri, ternyata menasihati diri sendiri itu sangat susah. Saya tahu teorinya bagaimana untuk tidak kecewa. Tapi saat saya merasakannya sendiri, tetap saja rasa kecewa itu masuk, Bu. Kalau kamu merasa dikecewakan, ditinggalkan oleh dia, dan kamu sangat mengharapkan dia ada, berarti pemuda ini bukan pemuda sembarangan, ya? Dia memang pemuda yang baik. Dia lulusan S1 di Madinah dan sekarang sedang S2 di India. Dia dulu adalah didikan Kiai Lutfi. Kiai Lutfi? Didikan Kiai Lutfi mengambil S1 di Madinah dan S2 di India? Ada apa, Bu? Sepertinya saya kenal dengan dia. Ada anak teman saya
yang seperti itu. Namanya Ilyas. Apa benar dia Ilyas, Nak? Wajar kalau dia yang kamu harapkan. Begitulah cerita Husna pada Bule. Sekarang Bule tanya sama kamu. Kenapa kamu menyakiti dia, Ilyas? Ini semua saya yang salah, Bule. Tapi jujur, saya tidak ada maksud buat menyakiti hati Husna. Husna pernah bilang, kalau kamu berjanji akan setia sama dia. Iya. Tapi Husna memberikan kebebasan untuk saya memilih calon lain, Bule. Itu kan karena dia harus merawat kakaknya. Bukan berarti dia tidak tertarik lagi sama kamu atau tertarik sama laki-laki lain. Tapi kenapa setelah kakaknya sembuh, dia tidak pernah menghubungi saya, Bule? Ilyas, Husna itu perempuan. Dia malu untuk mengejar-ngejar. Seharusnya kamu yang laki-laki yang aktif menanyakan kabarnya sama dia. Bukankah kamu sendiri yang pernah mengunjungi Ustadz Azam ketika kamu pertama kali hendak melamar dia? Kamu itu menzolimi perempuan. Astagfirullah. Bule, saya tidak ada maksud sama sekali menyakiti hatinya Husna. Kalau kamu tidak maksud seperti itu, harusnya kamu setia. Wah, Husna setia sama kamu kok. Kok kamu nggak setia sih? Bagaimana saya tahu kalau Husna setia? Sedangkan saya tidak banyak bicara dengan dia, Bule. Karena untuk menjaga hati saya dan juga hatinya Husna. Kamu tuh nggak pakai akal. Kenapa kamu tidak menghubungi Ustadz Azam? Kalau kamu sering berhubungan dengan dia, kamu pasti akan tahu kabarnya Husna. Dan kamu tidak perlu mengotori hati kamu dan hatinya dia. Sekarang Bule tanya sama kamu. Kamu jujur ya. Apa kamu itu sudah nggak suka lagi sama Husna? Saya tidak akan pernah tidak menyukai dia, Bule. Kalau begitu, kamu kembali saja sama Husna. Justru itu masalahnya, Bule. Sekarang ini saya sudah bertunangan dengan gadis lain. Saya tidak mungkin lagi sama Husna. Fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Shadaqallahul azim. Bagus, Sarah. Besok store awal juz 18 ya. Insyaallah, Ustazah. Sekarang udah sore, sebaiknya kita mandi. Yuk. Kalau Mas belum menikah, Mas Azam mau nggak menikah dengan Ustazah Qonita? Yang tertulis di Lauhul Mahfudz, jodohku adalah kamu, Ana. Entah kenapa ya, Mas. Kok tiba-tiba Ana berpikir kita ini meminta bantuan saja kepada Ustazah Qonita untuk mengajar di pesantren ini. Tapi apa mungkin ya, Mas? Kita tuh tidak meragukan kualitas keilmuan Ustazah Qonita, kan, Mas? Memang tidak, Ana. Kualitas keilmuannya memang subhanallah. Tapi ya itu masalahnya. Ustazah Qonita telah mempunyai tanggung jawab untuk mengasuh pesantrennya Nabiul Quran di Kudus. Tidak mungkin kan kita memintanya keluar dari situ untuk mengajar di sini. Kecuali ayahnya sendiri yang memintanya untuk mengabdi di Wangen sini. Tapi alasannya apa Qonita diminta untuk mengabdi di sini?
Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu kenapa, Ana? Ada santriwati yang sakit. Terus kenapa? Kamu kok sedih? Tadi Ana melihat Ustazah Konita dan Sarah sholat tahajud berjamaah. Ana membayangkan, Mas, kalau suatu saat nanti Ana punya anak, Ana ingin sekali saat berjamaah dengan anak-anak itu. Seperti Ustazah Konita dan Sarah. Iya, Ana. Insya Allah kita akan mempunyai anak dan kita bisa sholat berjamaah dengan anak-anak kita. Tapi kapan, Mas? Kapan kita punya anak, Mas? Ana, kita harus yakin Allah akan memberikan anak kepada kita pada saat yang tepat. Oh ya, kamu sendiri kan cerita tentang Paling Mujab. Kenapa Mas tiba-tiba membicarakan soal Paling Mujab? Loh, kamu kan cerita kalau Paling Mujab dan Bule mempunyai anak setelah 4 tahun. Sedangkan kita, setahun saja belum. Kita harus belajar bersabar, Ana. Nabi Ibrahim sendiri baru mempunyai anak setelah beliau berusia lanjut. Tetapi itu tidak membuat beliau kehilangan pegangan dan keyakinan. Beliau tetap teguh memegang keyakinannya pada Allah. Tetap terus berdoa dengan tekun dan percaya sepenuh hati bahwa kelak Allah akan memberinya anak yang soleh yang akan meneruskan dakwah beliau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Usna sudah datang? Belum, Pak. Siang ini dia ada siaran kan? Iya. Nah, tolong sampaikan kepadanya. Maaf, Pak. Itu sepertinya Husna datang. Makasih ya, Pak. Ya, Bu. Tolong sampaikan kepadanya saya ingin menemui walinya, Ustadz Azam. Coba kamu lihat lagi. Yang tanggal 4 ada nggak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, aku seneng banget ngeliat kamu cerah banget siang ini. Alhamdulillah. Nah gitu, kamu itu harus optimis. Kamu harus yakin kalau kamu bisa mendapatkan yang lebih baik. Aku ada kabar gembira buat kamu. Kabar gembira apa toh, Bu? Sini. Aku itu ngelihat gelagat yang baik dari Pak Furkon. Kayaknya dia itu menaruh perhatian yang banyak buat kamu. Kayaknya dia jatuh hati sama kamu. Ah, Bu Nurella, jangan menggoda toh. Aku nggak menggoda, ini kenyataan loh. Dia ada di sini? Ada di ruangannya. Kok nggak ngomong langsung sama saya? Justru itu aku bilang kalau dia itu sepertinya jatuh hati sama kamu. Makanya dia malu untuk ngomong langsung sama kamu. Makanya dia titip pesan sama aku. Kalau dia mau apa? Kalau dia mau menemui orang yang menjadi wali kamu. Alah, Ibu.
Tak bisa ku paksa walau hatiku menjerit. Ketika cinta bertasbih, nadiku berdenyut merdu, kembang kempis dadaku.